Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik semuanya? Alhamdulillah. Sudah siap belum nih melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah ya? Oke, mantap. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai? Oke. Hari ini apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Eh, Sekarang boleh disiapkan dulu alat tulisnya, buku-bukunya yang akan dipelajari hari ini. Oke? Sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa pertemuan sebelumnya? Oke, Mbak Lia. Betul sekali ya, kita kemarin belajar soal bilangan bulat dan pecahan. Lalu, apakah ada yang masih ingat apa itu bilangan bulat dan apa itu pecahan? Kok Mbak Lia terus yang lain coba? Oke, jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang utuh. Dia bentuknya bukan pecahan ataupun desimal. Sementara bilangan pecahan itu dia merupakan suatu bagian dari suatu keseluruhan. Jadi dia bentuknya itu 1/2, ya ada garisnya gitu kan biasanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang rasio. Apakah sebelumnya sudah ada yang mendengar tentang rasio ini? Belum ya? Oke, gak apa-apa kalau belum, karena kita hari ini juga akan belajar mengenai rasio. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Jadi, di sini peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran diharapkan dapat menjelaskan pengertian rasio dengan benar dan memberikan contoh yang sesuai, kemudian menjelaskan cara penulisan rasio dalam berbagai bentuk dengan tepat, kemudian yang ketiga menyederhanakan rasio dari beberapa soal dengan langkah yang benar, dan yang keempat atau yang terakhir menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio secara tepat dan logis. Begitu ya teman-teman? Oke, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, rasio itu merupakan cara membandingkan dua nilai atau lebih. Jadi kalau misal kita membandingkan 1000 nilai, boleh nggak? Boleh dong. Karena kan lebih. Jadi minimal itu ada dua nilai yang dibandingkan. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, rasio itu biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini, dua ini. A banding B atau A per B. Itu A.2 itu dibaca banding ya teman-teman. Ini sama-sama dibaca banding tapi tergantung konteksnya. Ini kan mirip dengan pecahan ya tulisannya. Tapi jika dia konteksnya untuk membandingkan, biasanya dia ditulis lebih ke yang A.2B. Nah, di sini ada contoh nih, Ibu punya kopi. Ibu di sini bikin kopi dengan rasionya itu 1 sendok bubuk kopi dan 2 sendok gula pasir. Lalu bagaimana sih kalau misal kita menjadikannya ke dalam bentuk rasio? Ada yang sudah tahu belum? Belum ya? Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi di sini rasio atau perbandingannya itu dia banyaknya bubuk kopi terhadap gula pasir itu 1:2. Dan kita perlu ingat di sini dalam rasio itu urutan berpengaruh. Jadi kalau semisal kita balik nih, rasio dari gula pasir terhadap banyaknya bubuk kopi itu jadi 2:1. Jadi harus urutannya benar gitu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke coba nih, ada kuis. Ada yang ingin membacakan soalnya? Oke, monggo. Dijawab sekalian Mbak, nggak apa-apa. Sudah benar belum itu teman-teman? Apakah ada yang setuju? Pada setuju nggak pada sama jawabannya Mbak Esti? Wah, ada yang bilang setuju, ada yang bilang enggak. Kenapa ya? Coba saya tanya. Oke, Mas Ham, bagaimana opininya?
Oke, lalu yang lain, mungkin Mbak Uma? Nah, kita lihat aja jawabannya. Nah, di sini kan ini mempunyai sekeranjang apel, lalu Mas Ham itu membagikan apel kepada Hesti dan 4 buah ke Rara. Perbandingan banyak apel Rara terhadap apel Hesti itu berapa, gitu kan? Soalnya jawabannya itu 2:1. Kenapa? Kan banyaknya apel Rara itu 4, sementara apel Hesti 2. Kita bisa tulis 4:2. Tapi kenapa kok jawabannya 2:1? Karena bisa kita sederhanakan. 4 dibagi 2, lalu 2 dibagi 2. Jadi 2:1. Kenapa begitu? Karena dari syarat membandingkan itu, kita pertama harus menyamakan satuannya, dan yang kedua, kita harus bentuk yang paling sederhana. Jadi konsepnya itu sama dengan pecahan, tapi dia harus dibentuk ke dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, sekarang waktunya diskusi. Teman-teman bisa membentuk kelompok terlebih dahulu. Apakah ingin Ibu bentukkan atau mau bentuk sendiri nih? Oke, sekarang bisa duduk satu baris aja ya, mungkin satu baris. Kan kalian ada 5 anak nih per baris, jadi bisa berkelompok sesuai dengan barisnya masing-masing. Dan sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Enggak. Nah, sudah? Oke. Sebelumnya Ibu akan membacakan tata cara pengerjaan dari LKPD tersebut. Sebelum mengerjakan LKPD, hendaknya kalian berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Waktu pengerjaan LKPD ini sebanyak 15 menit. Kemudian baca dan jawab pertanyaan dengan urut dan benar. Kemudian apabila ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan kepada Ibu. Gitu. Oke, bisa mulai mengerjakan di kelompoknya masing-masing. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Oke, mantap. Jadi, pada pembelajaran kali ini, apa sih yang kita pelajari? Ada yang ingin menyimpulkan tidak? Oke, Mbak. Benar sekali ya. Kita hari ini sudah mempelajari tentang rasio, di mana rasio itu merupakan suatu cara untuk membandingkan dua nilai atau lebih, di mana dari syarat perbandingan itu urutannya itu berpengaruh dan juga harus ditulis dalam bentuk yang paling sederhana, namun bukan pecahan ya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi, apa itu perbedaan dari perbandingan dan pembagian? Nah, pembagian dan perbandingan itu memang mirip ya, tetapi tujuannya itu berbeda. Kalau misal pembagian itu, dia merupakan proses membagi suatu bagian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, contohnya misal nih, 12 dibagi 3 itu hasilnya kan 4. Lalu 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. Sementara kalau misal perbandingan atau rasio ini, dia tuh cara membandingkan dua nilai atau lebih. Nah, misal nih, kan kayak tadi, Hesti memiliki 4 buah apel, sementara Rara punya 2 apel. Jadi kan 4:2. Nah, itu bisa disederhanakan menjadi 2:1. Itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lagi? Apakah sudah dipahami? Oke, mantap. Oke, selanjutnya, apakah
ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Pusing tidak? Tidak ya, kan gampang ya. Oke, pada materi. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang skala. Jadi kalian bisa membaca dulu terkait materi itu untuk Oke, jadi pada materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang skala. Jadi kalian bisa membaca buku paket halaman 164 untuk mempelajari tentang itu di pertemuan besok ya. Oke, mungkin secukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa tutup dulu dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah kalian semua semangat. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat ya. Dadah.